Selamat selamat malam semuanya. Senang bisa bisa sharing firman lagi di DBA ya. Ini kali kedua saya sharing firman di DBA dengan tema yang sama, yaitu baptisan Roh Kudus. Selalu menyenangkan bisa sharing firman di tengah-tengah anak-anak muda yang luar biasa ya, merasa awet muda. Jadi kalau ada yang mau panggil saya Kak masih boleh gitu. Sebagian besar di sini panggilnya Ci, Kak gitu. Cuman memang beberapa yang pernah jadi murid saya panggilnya Bu, bebas ya. Tapi yang jelas ketika saya berada di tengah-tengah anak muda, saya merasa bersemangat ya, merasa bersemangat, merasa awet muda, merasa bersukacita karena saya melihat masa depan gereja ada di tangan kalian. Amin. Ya, senang juga. Yang kedua alasannya saya senang kena jadi pembicara di DBA ini karena saya selalu dapat info bahwa di DBA ini dari berbagai macam gereja gitu ada di sini. Nah, jadi itulah yang membuat saya senang gitu bahwa Zoom ini atau hari-hari ini digital ya, dunia digital telah membantu kita melewati batasan-batasan denominasi. Jadi kita bisa kumpul tanpa lagi memandang kamu dari denominasi ini, kamu dari organisasi ini, tapi kita bisa kumpul sama-sama di ruang Zoom ini untuk bahas kebenaran firman Tuhan. Oke, langsung aja hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang baptisan Roh Kudus. Ya, mungkin beberapa di antara kalian merasa ini adalah sesuatu yang biasa-biasa aja, udah sering dengar, ya. Tapi mungkin sebagian dari antara kalian merasa ini adalah sesuatu yang baru atau yang aneh atau yang mungkin selama ini punya pemikiran-pemikiran yang lain. Kayaknya nih kalau udah ngomong baptisan Roh Kudus, kayaknya freak nih, kayaknya aneh nih, kayaknya bagaimana gitu. Nah, hari ini coba kita buka hati kita buka telinga kita untuk dapatkan kebenaran itu. Kenapa? Karena baptisan Roh Kudus tidak berbicara tentang sebuah denominasi gereja atau organisasi gereja. Oh, itu tuh yang gereja suka ngomongnya atau pas pujian penyembahannya aneh bahasanya gitu, enggak ya. Baptisan Roh Kudus adalah milik semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bisa diterima oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. Oke, kita langsung aja ya belajar tentang baptisan Roh Kudus. Yang pertama, slide yang pertama bisa diklik. Ya, kenapa kita perlu belajar tentang baptisan Roh Kudus? Atau sebelum kita belajar lebih jauh tentang baptisan Roh Kudus, kita belajar dulu tentang Roh Kudus ini atau Holy Spirit ya. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, teman-teman kalau mau bahas lagi tentang Allah Tritunggal, wah itu sesinya cukup panjang lagi ya. Tapi kan teman-teman udah melewati banyak sesi-sesi sebelumnya, jadi saya percaya bahwa teman-teman percaya bahwa di dalam kekristenan kita percaya tentang Trinitas atau Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal, ya, Allah Tritunggal. Jadi Allah kita itu Allah Tritunggal. Kita nggak bisa bilang Allah kita itu Bapa aja, kita nggak bisa bilang Allah kita Yesus aja, kita nggak bisa bilang Allah kita Roh Kudus aja. Tapi Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang merupakan satu, yang esa, yang tunggal. Ya, jadi kita juga nggak percaya bahwa ada orang yang mengatakan bahwa berarti orang Kristen punya 3 Allah dong, enggak ya. Allah kita satu esa, tapi Allah kita punya 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus. Nah, Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Kenapa Allah Roh Kudus itu kenapa Tuhan menyatakan dirinya di dalam Allah Roh Kudus, atau kenapa kita harus kenal Allah dalam pribadi yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus ya. Gini, Allah itu tahu bahwa manusia itu punya keterbatasan-keterbatasan dalam memahami sesuatu.
Nah, manusia itu pengen yang namanya bukti atau sesuatu yang jelas. Nah, seperti itu. Nah, ketika Tuhan Yesus datang atau Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, dia 100% manusia dan 100% Allah. Nah, sesudah dia menanggung semua dosa manusia, dia harus kembali ke surga. Dia telah menyelesaikan tugasnya untuk menebus manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, Tuhan Yesus Allah ingin manusia merasakan bahwa setelah Yesus naik ke surga, manusia itu nggak ditinggalkan. Jadi waktu Yesus ada di bumi, semua orang bisa lihat Yesus yang ada pada saat itu. Murid-muridnya, orang lain, itu bisa lihat Yesus. Tapi ketika Yesus naik ke surga, Allah tahu nih bahwa manusia perlu nih sesuatu yang bisa membuat dia yakin bahwa bahwa Allah yang telah menyerahkan dirinya itu enggak pergi ke surga lantas meninggalkan manusia begitu aja. Maka dia menyatakan dirinya dalam Allah Roh Kudus sehingga manusia bisa tahu, bisa berasa. Walaupun Roh Kudus tidak ada dalam bentuk secara fisik seperti Yesus, tapi kehadirannya bisa dirasakan di setiap hati orang yang percaya kepada Yesus, ya. Jadi Allah Roh Kudus, ya, atau Roh Kudus itu menyatakan penyertaan Allah dalam kehidupan kita, ya. Kita bisa rasakan bahwa Allah tidak meninggalkan saya. Dia menuntun kehidupan saya. Allah nggak sedang mengawasi kita dari jauh. Allah nggak sedang berada di ruangan ruangan data yang besar di surga dengan CCTV yang sangat banyak di dunia ini. Terus di ruangan itu ada kamera yang memantau semua umat manusia, begitu kan kalau era digital zaman sekarang. Allah nggak begitu. Allah nggak mengawasi dari satu tempat, terus dia lihat kamera ini, nggak begitu. Tapi Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, di dalam diri kita, memimpin kita, menuntun kita. Dia nggak mengawasi dari jauh, tapi dia ada bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Ya, ia menyatakan pernyataan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur nih kalau kita boleh mengenal Allah Roh Kudus. Ya, kenapa? Karena dia Allah yang dekat dengan kita. Dia Allah yang sangat dekat dengan kita. Waktu kita menangis, waktu kita diputusin pacar misalnya ya, waktu kita kehilangan dompet kita mungkin ya. Nah, dia merasakan apa yang kita rasakan juga. Dia nggak cuma sekedar ngeliatin, aduh, anak saya tuh dompetnya hilang tuh, atau anak saya tuh diputusin tuh sama pacar. Enggak, dia nggak sedang melihat gitu aja. Tapi dia ikut merasakan hal yang kita rasakan. Waktu kita susah, waktu kita senang, waktu kita kecewa, Allah Roh Kudus juga ikut merasakan. Ya, kenapa? Karena dia pribadi Allah yang ketiga, yang Tuhan, yang Allah sediakan bagi kita di dalam menyertai kehidupan kita setiap hari. Kita lihat slide berikutnya. Jadi, apakah baptisan Roh Kudus itu? Baptisan Roh Kudus itu merupakan penggenapan janji Bapa bagi setiap orang percaya. Nah, ini ayatnya. Berarti Karen, saya kasih kamu catatan yang lama, nggak apa-apa. Ya, ayatnya ada di Lukas 24 ayat 49. Jadi Yesus bilang gini sebelum naik ke surga sama murid-muridnya, aku akan memperlengkapi kamu dengan kuasa. Nah, tapi kamu tinggal dulu sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa, baru deh kamu menjadi saksi. Ya, baru kita baca tuh di Kisah 1 ayat 18, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, dan sebagainya. Ya, jadi baptisan Roh Kudus itu merupakan penggenapan ya janji Bapa bagi setiap orang percaya. Sebentar ya, ada anak saya. Duduk baik-baik, Luna. Ya, oke. Jadi
Baptisan Roh Kudus merupakan penggenapan janji Bapa bagi setiap orang percaya. Jadi ini bukan untuk organisasi tertentu, bukan untuk golongan Kristen tertentu. Oh, bukan untuk golongan Kristen yang karismatik, yang berapi-api, enggak. Tapi ini diberikan kepada semua orang percaya. Siapa saja yang percaya Yesus, Yesus bilang gini, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa. Nah, proses atau saat di mana kita diperlengkapi dengan kuasa itu, itulah merupakan baptisan Roh Kudus. Oke. Jadi, makna baptisan Roh Kudus, slide berikutnya. Jadi, makna baptisan Roh Kudus adalah kita ditenggelamkan atau kita diperlengkapi oleh sebuah kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus, supaya kuasa yang sama mengalir keluar melalui karunia-karunia rohani. Ya, jadi sebentar ya. Apa-apa fans. Ini Ibu Emi udah punya anak. Nanti teman-teman mau punya anak kayak gini juga. Oke, lanjut lagi. Biasa ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah kita ditenggelamkan, kita diperlengkapi oleh kuasa. Kuasa ini kalau teman-teman ngerti, itu kuasa yang sama besarnya, kuasa yang sama supranaturalnya, kuasa yang sama kekuatannya dengan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi ini bukan ecek-ecek, ya, bukan kaleng-kaleng istilahnya, bukan kuasa sembarangan. Jadi waktu kita ditenggelamkan sama kuasa itu atau kita diperlengkapi sama kuasa itu kuasa yang sama dengan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa yang luar biasa, kuasa yang sama powernya, ya. Oh, kalau begitu saya bisa dong membangkitkan orang mati. Bisa kalau Tuhan izinkan. Kan semua kita ada dalam favor-nya Tuhan, perizinan Tuhan, ya. Jadi kalau Tuhan izinkan bisa. Berapa banyak kita mendengar sebuah kisah mereka yang sudah mati didoakan mereka bangkit lagi, tapi ya ada yang hidup sakit didoakan malah meninggal, ya. Berarti memang waktunya. Tapi artinya kalau itu dengan seizin Tuhan itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu bukan kuasa yang kecil, tapi itu kuasa yang sangat besar. Ya, di Efesus dikatakan itu kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, dan kuasa itu diberikan kepada kita supaya hidup kita mengalirkan aliran-aliran air kehidupan, yaitu kehidupan kita menjadi berkat melalui kepada orang lain, melalui karunia rohani. Nah, ini yang saya mau bagiin sedikit. Karunia-karunia rohani. Nah, ini mungkin yang di Karen nggak ada ya, nggak apa-apa. Ya, ada banyak karunia rohani di dalam Alkitab yang ditulis. Banyak banget deh. Dan di dalam kehidupan nyata itu lebih daripada apa yang Alkitab tulis. Kenapa? Karena apa yang Alkitab tulis itu hanya contoh-contoh karunia rohani yang pernah dialami oleh orang-orang pada zaman di mana Alkitab itu ditulis, ya. Tapi dalam kehidupan yang nyata itu karunia rohani sangat banyak sekali. Nah, saya mau bagiin sedikit aja apa yang Alkitab tulis dari karunia rohani yang kita sebut sebagai 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Nah, saya jelasin dikit ya. Yang pertama itu adalah karunia pewahyuan. Di karunia pewahyuan itu ada perkataan hikmat, ada perkataan pengetahuan, dan ada juga membedakan roh. Ya, di karunia pewahyuan, teman-teman pernah nggak ngerasain ada orang atau teman kalian curhat gitu ya, terus bingung nih, aduh, kayaknya persoalannya berat banget ya dia ya. Persoalan dia berat banget ya. Tapi tiba-tiba Roh Kudus
kayak kasih tahu kepada kita. Kasih hikmat sama kita. Coba kamu ngomong ini. Terus tiba-tiba kita ngomong, itu jadi jawaban buat dia. Padahal mungkin sebelumnya kita nggak kepikir. Tapi kayak Roh Kudus ingetin kita gitu aja. Nah, itu karunia hikmat. Perkataan pengetahuan tuh gini. Misalnya teman-teman punya teman lah gitu. Dia nggak ngomong apa-apa, nggak cerita masalahnya. Mungkin kalian cuma ngelihat bahwa gesturnya, raut mukanya berubah. Sepertinya dia kayak ada masalah. Nah, tiba-tiba kayak ada yang kasih tahu di dalam hati, dia tuh sedang punya masalah dalam keuangan. Terus kalian ngobrol, terus tanya, benar nggak? Lu lagi punya masalah ya dalam keuangan? Tiba-tiba dia kaget dan dia bilang, kok lu tahu? Nah, itu karunia. Perkataan pengetahuan. Jadi kita kayak disingkapkan rahasia-rahasia yang mungkin orang nggak kasih tahu. Karunia membedakan roh juga seperti itu. Kita kayak tahu nih orang nih tujuannya jujur, ngomong bener, cerita masalahnya, atau dia sedang memanipulasi kita, atau dia sedang berbohong, atau dia sedang mencoba menipu kita. Nah, kita kayaknya ada yang memberitahu di dalam roh kita, dia kayaknya bohong deh. Atau dia benar. Nah, itu karunia membedakan roh. Lalu ada lagi yang namanya karunia kuasa. Di karunia kuasa itu ada berbagai lagi jenisnya. Ada karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat. Ya, saya senang banget cerita ini karena saya punya teman. Ya, karunia iman. Saya punya teman itu, dia cinta Tuhan, deket banget sama Tuhan. Dia itu adalah marketing properti. Dia marketing properti, ya. Tapi dia cinta Tuhan, dia dekat sama Tuhan. Dia selalu sebelum dia bekerja dia membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, teman-temannya itu suka iri sama dia. Kenapa? Karena dia baru aja jadi marketing properti itu, tapi udah banyak banget customernya. Ya udah banyak banget customernya. Nah, itu membuat teman-temannya iri. Terus mereka tanya kepada dia. Ini benar, ini cerita benar ya, bukannya fiksi ya. Terus dia tanya, "Kok lu bisa sih? Kayaknya lu orangnya kalem, orangnya tenang gitu ya. Tapi dampaknya besar. Hasil dari dagang lu besar gitu. Gimana?" Terus dia bilang gini, "Saya coba mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Kalau Roh Kudus suruh samperin, ya dia samperin orang itu. Tapi kalau Roh Kudus nggak suruh samperin, dia nggak samperin. Dan waktu dia samperin itu, dia bilang, dia percaya, dia beriman bahwa orang yang dia samperin itu, yang dia tawarin itu pasti gold. Dan selalu hampir sebagian besar, maaf, nggak selalu ya, tapi hampir sebagian besar orang yang dia tawarkan itu gold. Wow. Jadi karunia rohani ini bukan hanya kita bisa praktekkan di dalam gereja aja. Karunia rohani ini kita bisa praktekkan dimanapun, dengan profesi apapun, di tempat kita berada, di dunia kita berada. Karunia kesembuhan. Teman-teman doain orang, terus orang sembuh. Apakah teman-teman yang menyembuhkan? Bukan. Tapi roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang memberikan keberanian kepada kita untuk mendoakan orang itu dan kesembuhan itu terjadi. Karunia mujizat, ya. Ada banyak hal yang Roh Kudus bisa kerjakan. Ada lagi karunia perkataan. Karunia perkataan itu ada lagi jenisnya. Karunia bernubuat, ya, kita bisa menubuatkan, mungkin bukan meramal ya, tapi menubuatkan. Ini mungkin lewat mimpi dan sebagainya, sepertinya akan terjadi seperti ini dan sebagainya. Bernubuat atau orang itu akan menjadi seperti apa. Ya, kita mendoakan orang terus tiba-tiba Tuhan kayak taruh di dalam hati kita untuk ngomong kepada orang itu, Tuhan mau pakai kamu loh. Jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu bernubuat ya. Berbahasa roh. Ya tadi ya. Selain Roh Kudus, tanda-tandanya bisa diberikan kepada kita melalui bahasa roh, ya, tapi kita juga bisa dikasih karunia bahasa roh.
kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang kedua, kita ngelihat bagaimana murid-murid Yesus menggunakan bahasa-bahasa baru yang tidak mereka mengerti, tapi orang-orang lain di tempat itu, di ruangan itu ada yang mengerti, yang berasal dari daerah yang bahasanya diucapkan oleh murid-muridnya itu mengerti. Itu berbahasa roh. Ya, kenapa? Karena Allah mau mereka yang tidak percaya Yesus juga percaya kepada Yesus melalui karunia bahasa roh yang diberikan kepada murid-muridnya. Mereka bilang, kok mereka menggunakan bahasa ini, dan mereka memuliakan Allah. Padahal kan mereka bukan orang ini. Ya, pernah kejadian sebuah ibadah, tiba-tiba ada seorang yang berbahasa Chinese gitu ya. Wah, sampai kita geli gitu. Kita yang lain mendengarnya geli gitu loh. Maksudnya, kok bisa ya orang itu ngomong seperti itu ya? Padahal kita tahu orang itu nggak tahu bahasa Chinese ya. Ternyata setelah itu ya ada orang yang dimenangkan karena mendengar bahasa roh yang disampaikan oleh orang tersebut ya. Oke, lalu ada lagi karunia menafsirkan bahasa roh. Oke, silakan slide selanjutnya. Jadi banyak banget karunia-karunia rohani yang Roh Kudus berikan kepada kita. Pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa mengalami baptisan Roh Kudus? Gimana sih caranya? Oh, saya dengar nih hari ini bahwa ketika saya diperlengkapi sama Roh Kudus, saya akan bergerak dalam karunia-karunia. Saya bisa jadi berkat buat banyak orang dengan karunia-karunia tersebut. Tapi bagaimana? Saya pengen nih mengalami juga. Karena kan tadi dikatakan bahwa baptisan Roh Kudus bukan punya golongan kekristenan tertentu, organisasi Kristen tertentu, bukan. Tapi buat semua orang percaya. Jadi gimana caranya supaya saya juga mengalami baptisan Roh Kudus? Ya, yang pertama adalah percaya Roh Kudus telah ada di hati kita. Katakan amin. Jadi kalau teman-teman udah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita, saat itu juga Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah meterai. Ya, meterai bahwa kita ini adalah milik Allah. Siapakah milik Allah? Orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Menjadi anak-anak Allah. Dia milik Allah. Saat kita menjadi milik Allah, saat itu juga Roh Kudus telah ada di hati kita. Kenapa? Karena sekali lagi, ya Allah kita adalah Allah Tritunggal. Jadi kalau kita menerima Yesus, maka kita juga menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah meterai. Tanda cap bahwa kita adalah milik Allah. Ya. Teman-teman tahu ya artinya meterai. Meterai itu adalah stempel. Ya. Jaminan kalau kita jual beli ya di atas berapa 1 juta, nah biasanya itu pakai meterai. Ya, sekarang meterai itu paling kecil nilainya 10.000. Ya. Pertanyaannya kalau saya jual motor atau saya jual tanah, apakah tanah itu harganya 10.000 sekalipun meterainya 10.000? Enggak. Ya, harganya lebih besar dari itu. Harga motor, harga tanah itu lebih besar dari meterai yang 10.000 itu. Tapi sekalipun demikian, sekalipun meterai itu harganya cuma 10.000, bisa nggak orang lain mengambil milik kita? Atau saya beli tanah, ya saya beli tanah lah di sini misalnya sama Karen, ya. Lalu ada nih cap jual beli, tanda tangan jual beli, ada stempel, ada meterai di situ, ya. Saya beli nih sama Karen. Tiba-tiba satu waktu Karen ambil lagi tanah itu dan bilang, ini milik saya, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena saya punya surat dan jaminannya itu adalah meterai. Jika Karen lakukan itu, saya bisa bawa Karen ke meja hijau atau ke pengadilan karena mengambil apa yang milik saya. Jadi meterai itu adalah sebuah jaminan yang kuat, yang sah. Ya, kalau di dunia ya itu sah di hadapan hukum. Nah, begitu juga Roh Kudus di dalam diri kita. Itu meterai bahwa kita sah, bahwa kita ini milik Tuhan. Jadi teman-teman yang udah percaya Yesus, di dalam hati teman-teman
Teman-teman harus percaya bahwa Roh Kudus sudah ada. Itu menjadi meterai bahwa kita milik Allah. Yang kedua, terima kepenuhannya dengan iman. Ya, jadi murid-murid Yesus waktu berkumpul di loteng Yerusalem, ya mereka juga nggak tahu awalnya. Yesus cuma bilang kamu tunggu aja. Nah, waktu mereka suruh tunggu, mereka berdoa tuh. Mereka sebelumnya juga nggak tahu. Kita yang hidup di zaman sekarang ngerti dari cerita tersebut karena udah baca. Tapi waktu itu murid-murid Yesus nggak ngerti. Kak, mau diperlengkapi dengan kuasa itu seperti apa? Kak, itu mereka nggak ngerti. Tapi mereka tinggal di situ dan mereka berdoa. Mereka beriman, mereka percaya bahwa hari itu mereka menantikan sesuatu yang mereka nggak ngerti sebelumnya, tapi mereka akan terima. Dan waktu mereka terima, mereka mengalami kepenuhannya. Waktu mereka terima dengan iman, mereka mengalami kepenuhan. Ya, nah jadi teman-teman, terima aja dengan iman. Jangan bertanya, nanti kalau saya terima Roh Kudus, nanti saya jadi aneh ya. Nanti saya ngomong lalalala bla bla bla, sandal lama sandal baru gitu ya. Enggak selalu begitu. Ya terima aja dengan iman. Nanti kalau saya dipenuhi sama Roh Kudus, apakah saya masih bisa seperti diri saya? Iya. Kecuali berbuat dosa, nggak lagi. Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang hal itu. Ya, kita akan menjadi orang yang benci terhadap dosa. Ya, jadi kalau teman-teman masih cinta sama dosa, dipertanyakan. Ya, meterai Roh Kudusnya apakah sudah benar ada di dalam diri kita? Artinya dipertanyakan. Percaya Yesusnya gimana? Bukan berarti kita nggak bisa jatuh di dalam dosa, tapi kita sudah tidak cinta terhadap dosa. Kita benci terhadap dosa, kita masih bisa jatuh karena tekanan dunia, tekanan pengaruh lingkungan, tapi kita tidak tinggal di dalam dosa. Nah, jadi percaya aja, terima aja kepenuhannya dengan iman. Bagaimana Roh Kudus memperlengkapi kita, itu urusan Tuhan. Diperlengkapi dengan karunia apa, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya, dengan waktu yang berjalan, kita akan menemukan karunia-karunia rohani itu. Jadi jangan takut, ya jangan, aduh nanti saya jadi orang aneh, atau saya punya karunia yang aneh lagi. Jangan takut. Terima kepenuhannya dengan iman. Yang ketiga, ya bersedia hidup dalam tuntunannya. Ya, jadi Yohanes 16 ayat ke-13 itu bilang gini, kalau Roh Kudus itu datang, yang adalah roh kebenaran, yaitu akan menuntun kita di dalam kebenaran. Ya, jadi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kita. Ini mesti ada kesepakatan kedua belah pihak. Namanya dituntun. Kenapa? Karena kita bisa melepaskan diri dari tuntunannya kalau kita nggak mau. Kalau misalnya Roh Kudus menuntun kita ke kanan, terus kita mau jalan ke kiri, kan jadi tarik-tarikan. Roh Kudus bawa kita ke timur, kita maunya ke utara, kan jadi tarik-tarikan. Jadi kita harus bersedia juga untuk dituntun, untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mesti ada kebersediaan kita. Tuhan bilang, saya mau pakai siapa yang tadi di sini saya baca, Trisnanda ya, apa siapa ya, saya mau pakai nih buat misalnya dalam karunia kesembuhan, Jadi Roh Kudus bilang gini, datang dong ke rumah sakit atau datang dong ke rumah teman kamu yang sakit. Terus dia bilang gini, aduh, males, aduh, begini, aduh, nggak ada waktu, aduh, saya juga lagi nggak enak badan, aduh, gitu ya. Banyak banget alasan kita, ya. Ya Roh Kudus juga nggak bisa apa-apa, karena kita juga kan punya kehendak bebas. Maka perlu kebersediaan kita untuk hidup dalam tuntunannya, untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, semakin kita mau bersedia, Tuhan akan memberikan kepekaan. Ada orang-orang yang bilang gini, kok
dia bisa ya dengar suara Tuhan? Kok Tuhan berbicara ya sama dia lewat mimpi, lewat penglihatan? Kok Tuhan berbicara ya sama dia lewat firman Tuhan? Kok Tuhan berbicara ya sama dia melalui suara hati dan sebagainya? Kok sama saya enggak? Sama saya enggak. Koreksi diri terlebih dahulu. Jangan-jangan kita nggak bersedia dituntun. Maka kita jadi nggak peka. Tapi kalau kita bilang sama Tuhan, sama Roh Kudus, saya bersedia dituntun. Saya mau ikutin arahan Tuhan. Pasti Tuhan akan menuntun kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Amin. Ada tukang jualan lewat. Yang keempat, bertindak menjadi berkat, ya. Bertindak menjadi berkat. Nah, setelah kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, ya, lalu kita menerimanya dengan iman, lalu kita bersedia hidup dalam tuntunannya, maka kita harus bertindak menjadi berkat. Action. Roh Kudus diberikan kepada kita bukan untuk show off. Roh Kudus diberikan kepada kita bukannya untuk pamer. Lihat nih, gue nih udah ada Roh Kudus. Lu ada enggak? Gue udah bisa bahasa roh. Lu bisa enggak bahasa roh? Bukan. Ya, Roh Kudus diberikan kepada kita bukan untuk pamer. Bukan untuk show off. Bukan untuk petantang-petenteng. Bukan untuk kesombongan. Tapi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita jadi berkat. Ya. Yohanes 7:37-39 bilang gini. Kalau roh itu di dalam diri kita, roh itu ada dalam diri kita, maka itu seperti aliran-aliran air kehidupan yang mengalir dalam kehidupan kita dan memberikan kehidupan bagi banyak orang. Ya, jadi ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, hidupmu akan memberikan kehidupan lagi yang baru kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Misalnya, komunitas kamu yang tadinya bicaranya kotor, kebiasaannya kotor, kebiasaannya nggak baik, tapi ketika datang kamu, ada aliran-aliran air kehidupan. Pelan-pelan suasana berubah. Mereka jadi segan untuk ngomong kotor. Atmosfer berubah. Semuanya berubah. Kamu dipenuhi Roh Kudus. Tadinya keluarga kamu mungkin ribut terus, berantem terus. Suasana kalau masuk rumah panas. Tapi waktu kamu dipenuhi sama Roh Kudus, kamu jadi berkat di rumah. Kamu mulai jadi teladan. Ya, kamu orang-orang yang ada di rumah kamu sedikit-sedikit mulai merasakan atmosfer itu di dalam diri kamu. Lebih damai, lebih nyaman, lebih baik. Ya, mereka pengen tahu. Ya, mungkin masalah tetap ada, tapi kehadiran kita akan memberikan kehidupan buat orang lain, akan memberikan sukacita, akan memberikan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Pokoknya, di mana ada kamu berada, kamu yang udah dipenuhi sama Roh Kudus, itu akan membawa perubahan dalam komunitas atau dunia di mana kamu berada. Dan ini luar biasa. Kalau gitu Kak, mungkin sebagian dari kalian bertanya, bagaimana dengan yang berbahasa roh itu? Bagaimana dengan yang tidak berbahasa roh itu? Saya mau beritahu di akhir sharing firman saya. Berbahasa roh atau mengalami yang namanya glosolalia, ya bahasa kerennya glosolalia, berbahasa roh, bahasa-bahasa yang lain, itu adalah salah satu tanda kita mengalami baptisan Roh Kudus. Salah satu, bukan tanda satu-satunya, tapi salah satu tanda. Kalau kalian mengalami itu, puji Tuhan, karena Tuhan juga mau berikan itu kepada kalian, ya. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tapi bisa dimiliki oleh kalian. Tapi kalau itu belum, tapi baptisan Roh Kudus ada tanda yang lain, yaitu kehidupan yang diubahkan. Kehidupan yang jadi berkat buat banyak orang. Kehidupan yang jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Orang bisa merasakan perubahan hidup kita. Yang lebih baik tentunya.
Orang bisa merasakan kehadiran kita, membawa sukacita, membawa kedamaian, membawa perubahan, membawa kekudusan di tengah-tengah teman-teman kita, di tengah-tengah keluarga kita. Itu juga merupakan tanda yang lain. Karena Tuhan bilang, kisah para rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, kalau Roh Kudus datang, Dia akan memberikan kuasa kepada kita supaya kita jadi berkat di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Siapa yang mau jadi berkat untuk banyak orang? Semua kita pasti pengen jadi berkat. Amin. Entahkah kita bisa berbahasa roh atau tidak berbahasa roh, tapi kita pengen jadi berkat. Amin. Oke, itu aja sharing firman Tuhan tentang baptisan Roh Kudus, dan kita akan masuk ke diskusi ya. Nanti Karen akan bacakan diskusinya apa. Tapi boleh nggak saya ngajak berdoa terlebih dahulu? Boleh? Boleh ya? Boleh. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kalau kami boleh mendengar kebenaran tentang baptisan Roh Kudus. Terima kasih kalau janji itu diberikan bukan hanya untuk murid-murid-Mu pada waktu yang lampau, tapi janji itu juga diberikan kepada kami yang percaya kepada Yesus di hari ini. Bapa, kami semua yang ada di ruangan Zoom ini, kami minta kepadamu supaya kami juga mengalami penggenapan janji Bapa itu, yaitu kami dipenuhi oleh kuasa dari tempat Maha Tinggi, supaya kami diperlengkapi dan kami menjadi berkat, baik untuk Yerusalem kami, yaitu keluarga kami, baik untuk sekitar kami, Yudea kami, baik untuk Samaria, mungkin orang-orang yang jauh yang bermusuhan dengan kami, atau bahkan sampai ke ujung bumi di mana Tuhan mau membawa kami. Kami rindu, kami yang masih muda ini, kami menjadi berkat buat banyak orang dan bagi dunia di mana kami berada. Tuhan, urapi kami dengan kuasa yang baru, supaya kami mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus. Ketika kami berdoa sendiri di rumah, ketika kami berdoa bersama-sama dalam komunitas kami mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus itu. Kami rindu Tuhan, tenggelamkan kami dalam kuasa itu. Tenggelamkan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, di ruangan ini, dengan kuasa yang baru itu, yang akan membuat mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kepada Kevin. Stop dulu.